Dalam belajar apapun, termasuk belajar bahasa baru, memang harus bikin salah, guys. Jadi, jangan berkecil hati kalau kamu bikin salah ketika belajar bahasa Inggris. Harus tetap pede dan terus semangat belajar. Aku sebagai English learner juga sering sekali bikin salah, guys. Di video kali ini aku akan menunjukkan kesalahan-kesalahan umum yang sering ditunjukkan oleh orang-orang yang sedang belajar bahasa Inggris. Nah, kita akan bahas kesalahan-kesalahan umum ini. Lalu kita coba untuk koreksi bareng-bareng yang seharusnya itu bagaimana gitu kan, supaya kita bisa belajar sama-sama dan nanti kedepannya itu mudah-mudahan nggak salah lagi gitu guys. Kesalahan-kesalahan umum yang sering dilakukan oleh English learners atau orang-orang yang sedang belajar bahasa Inggris, nomor 1 adalah salah pakai preposition. Preposition ada banyak ya, diantaranya yang paling umum adalah in, on, at, of, for, to, by, with, dan lain sebagainya. Most of the time, dalam spoken English, kalau salah pakai preposition itu biasanya not a big deal. Misalnya aku bilang I was born on 1993. Untuk tahun, preposition yang benar seharusnya adalah in. I was born in 1993. Tapi let's say aku bikin salah. Aku bilang I was born on 1993 gitu ya. Orang yang aku ajak bicara, dia akan tetap ngerti maksud aku. Dia akan tahu maksudnya bahwa aku lahir pada tahun 1993 gitu. Hanya saja, kalau dia English native speaker, maka dia akan langsung tahu kalau aku bukan English native speaker. Jadi kelihatan banget kesalahannya di situ. Kalau English native speaker nggak akan bikin salah preposition. Mereka udah otomatis gitu loh. Udah tahu prepositionnya dipakai itu apa gitu. Tapi kalau English learners, biasanya masih kayak ketuker-tuker gitu prepositionnya, termasuk aku guys. Aku sudah ada loh beberapa video yang membahas tentang preposition. So kalau kalian belum nonton, coba cari di playlist English with Puri. Kesalahan umum yang kedua adalah bingung antara pakai a atau pakai the. Ini adalah articles ya. Ada a, ada an, ada the. Apakah it's a dog atau it's the dog? Atau ada juga yang pakai artikel dikala itu tidak dibutuhkan. Misalnya bilang I'm at the home. Padahal yang benar cukup I'm at home aja, nggak perlu pakai the di situ. Ini masih suka membingungkan kadang-kadang guys buat orang yang masih belajar bahasa Inggris. Lalu kayak penggunaan I'm at a hotel atau I'm at the hotel. Itu juga masih banyak yang kebalik-balik gitu. Tentu saja, aku sudah ada juga video tentang articles. Jadi kalau kalian masih bingung penggunaan a, an, dan the, nonton videonya, playlist ya. Kesalahan umum selanjutnya adalah penggunaan countable dan uncountable noun. Membedakan antara kata benda yang bisa dihitung dan yang tidak bisa dihitung. Ini memang salah satu hal yang buat aku juga challenging ya. Karena dalam bahasa ibu kita, bahasa Indonesia, nggak ada ya kan. Lebih sederhana gitu dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggris lebih complicated. Misalnya kata fruit yang artinya buah-buahan. Fruit ini pada umumnya adalah uncountable noun atau kata benda yang tidak bisa dihitung. Jadi umumnya kita bilangnya I love fruit, bukan I love fruits ya. Nggak boleh pakai s di belakang gitu. Tapi kalau aku mau bilang I love dogs, ya harus pakai s karena dogs itu countable noun gitu kan. Tapi kata fruit ini bisa menjadi countable apabila kita membicarakan tentang jenis-jenis buah-buahan. Misalnya, pineapples and bananas are tropical fruits. Ya, jadi kita jelas-jelas di situ membicarakan tentang pineapple dan banana. Jadi fruitnya harus pakai s. Tapi kalau in general, fruit adalah uncountable noun. I know it's confusing, but that's the way it is. Aku ada juga video tentang uncountable noun, so untuk lebih jelasnya kalian tonton aja video itu ya. Buat aku sendiri ya, membedakan antara countable dan uncountable noun ini butuh proses yang panjang karena kayak apa ya, kayak tergantung seberapa banyak vocabulary yang aku punya gitu. Jadi semakin aku terekspos dengan banyak vocabulary, semakin aku belajar bahwa kata itu countable atau uncountable gitu guys. Kesalahan umum selanjutnya, ini sering banget dilakukan oleh para English learners, yaitu salah dalam mengaddress atau menyebutkan pronoun he atau she.
Jadi kadang-kadang he dibilang she dibilang he, his dibilang her dibilang his. Ya, karena memang dalam bahasa Indonesia nggak ada ya perbedaan pronoun. Kalau dia, ya dia aja, satu dia gitu kan. Dalam bahasa Inggris ada he and she gitu. Jadi kadang kita bingung pas ngomong itu. Kayak misalnya gini, I went to the mall with Wati yesterday. He told me that her daughter was sick, misalnya. So seharusnya kan she told me that her daughter was sick gitu ya. Tapi karena kita nggak fokus, kita kadang-kadang ngomongnya he. Ya nggak? Pernah nggak sih kalian kayak gitu? Kalau aku nih ya, aku seringnya harus benar-benar fokus gitu. Yang aku omongin ini siapa gitu, supaya nggak salah dalam pakai he atau she gitu. Biasanya nih kalau aku kadang kecepetan ngomong, itu aku sering ketuker-tuker antara he dan she. Aku punya teman orang Meksiko yang bahasa ibunya adalah bahasa Spanyol, dan dia punya masalah yang sama ketika ngomong bahasa Inggris. Aku sering banget menemui dia salah dalam mengadres he and she. So it's a common mistake yang sering dilakukan oleh para English learners, bukan hanya dari Indonesia gitu, tapi in general ya, English learners dari seluruh dunia pada umumnya bikin kesalahan itu. Kesalahan umum selanjutnya, ini juga sering aku temui guys, yaitu lupa menambahkan imbuhan s pada kata kerja setelah he, she, dan it. Ini adalah rumus dasar dalam bahasa Inggris ya, yaitu simple present tense, tapi masih banyak banget yang suka salah. Kayak misalnya nih contoh, she works at a store. Ini adalah susunan kata yang benar ya. She works. Ada imbuhan s di situ karena subjeknya adalah she. She works at a store. Tapi aku sering menemui banyak sekali yang lupa menambahkan imbuhan s ini. Jadinya cuman she work at a store. He walks to school. Tapi bilangnya he walk to school. S-nya kurang. Dan ya, video simple present tense sudah ada juga. So, kalau kalian masih bingung gimana cara pakai simple present tense, tonton video itu. Kesalahan umum berikutnya, I'm bored. I'm boring. Ya, jadi sering banget aku menemui kesalahan ini. Maksudnya dia mau bilang aku bosan, tapi dia nulisnya I'm boring. Ini jelas salah, karena kalau I'm boring artinya aku membosankan. So, I'm pretty sure you're not boring. Jadi jangan bilang I'm boring, tapi bilangnya I'm bored ya. Terus ada lagi, I'm interested versus I'm interesting. I'm interested itu artinya aku tertarik. I'm interesting artinya aku menarik. Jadi beda banget guys. Jadi kalau kamu mau bilang I'm interested in learning English ya, I'm interested in learning English. Jangan bilang I'm interesting in learning English. It doesn't make sense. Lalu ada lagi, I'm disappointed versus I'm disappointing. Ini juga konsep yang sama, yang sering banget salah kaprah. I'm disappointed artinya saya kecewa. I'm disappointing artinya saya mengecewakan. Jadi kalau mau bilang aku kecewa, bilangnya jangan I'm disappointing ya. Bilangnya I'm disappointed. Kesalahan umum yang terakhir, comparative and superlative adjective. Ini menarik. Contohnya nih, I'm more taller than my sister. Maksudnya mau bilang aku lebih tinggi dari adik perempuanku. I'm more taller than my sister. Itu jelas salah karena taller itu artinya lebih tinggi. Jadi kalau kamu tambahin more itu lebay dan jadi salah gitu. Cukup I'm taller than my sister. Nggak perlu pakai more. Joko is the most tallest person in class. Itu juga salah. Karena tallest artinya sudah paling tinggi. Nggak perlu ditambah most. Cukup Joko is the tallest person in class. Nah, comparative dan superlative adjective ini sebenarnya ada aturannya. Dan aku memang belum bikin videonya, tapi singkatnya gini sih. Biasanya, kalau adjektifnya itu terdiri dari satu atau dua suku kata, maka tinggal ditambahin ER atau EST di belakang kata tersebut. Ini umumnya ya, nggak semua, tapi pada umumnya seperti itu. Kayak misalnya kata tall, tadi yang artinya tinggi, itu cukup ditambahin akhiran ER di belakang menjadi taller, dan EST menjadi tallest. Lebih tinggi dan tertinggi. Kemudian ada fast,
faster, fastest. Rich, richer, richest misalnya. Nah, terus kapan dong pakai more dan most? Pada umumnya kalau adjektifnya ini terdiri dari lebih dari 2 suku kata. Jadi kata-kata yang agak panjang itu biasanya pakai more dan most. Kayak misalnya more beautiful, most beautiful, ya. More expensive, most expensive. More difficult, most difficult, ya. Nanti aku akan bikin video yang lebih detail lagi mengenai comparative dan superlative adjective. Tapi untuk sementara singkatnya seperti itu. Oke guys, jadi itu tadi adalah kesalahan-kesalahan umum yang sering dilakukan oleh para English learners. Jangan khawatir kalau kalian bikin salah ya. Jangan berkecil hati, semua orang bikin salah. Dan mudah-mudahan setelah nonton video ini, kedepannya kalian nggak salah lagi. Jangan lupa cek playlist English with Puri, di situ udah banyak banget video-video yang membahas pelajaran bahasa Inggris. Jangan lupa juga share video-videonya Puri, dan klik tombol lonceng supaya kalian nggak ketinggalan kalau aku upload video, ya. Alright guys, thanks so much for watching. I'll see you guys next time.